Halo, aku Angelika, usia 36 tahun. Aku ibu dari satu anak, usianya 20 bulan. Saya Dr. Elrika Safira. Saya saat ini memiliki 2 orang anak. Halo, nama saya Namira Monda. Saya ibu dari satu anak yang bernama Aurora. Hai, nama saya Tania Putri. Saat ini saya punya 2 anak, yang satu umurnya 4 tahun dan yang satu 8 tahun. Nama aku Amel. Aku memiliki 2 orang anak. Saya Putri, saya seorang dokter bedah plastik rekonstruksi estetik. Saya adalah seorang ibu dari 2 orang anak. Saat ini saya berprofesi sebagai dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Pekerjaanku sebagai beautician. Pekerjaan saya ibu rumah tangga dan juga socio-influencer. Kesibukan saat ini aku content creator dan juga mompreneur. Sekarang aku lagi nggak bekerja dulu. Kemarin sempat bekerja sih sebentar, cuman belum bisa ninggalin 100% anak aku. Perasaan pertama kali pastinya campur aduk ya, antara senang terus juga baru melahirkan, pastinya masih bingung. Jujur, untuk pertama kali itu aku kaget. Campur aduk sih. Seneng banget ya, seneng. Rasanya tuh deg-degan, khawatir, takut. Pasti happy, tapi bingung juga. Itu sih pergolakan batin aku ya, emosi gitu. Tapi dari anak justru ternyata banyak banget hal yang kita harus belajar sabar terutama, dan dari anak juga akhirnya belajar untuk inilah arti benar-benar cinta yang sebenarnya gitu. Nggak ada buku tuh untuk menjadi ibu ya pertama kali, jadi masih adaptasi. Seneng udah pasti ya, ngelihat akhirnya 9 bulan, nggak ngelihat, baru cuman lihat di USG aja. Sekarang udah ngeliat bentuknya, udah ngedengerin suaranya, udah bisa nyentuh. Ya senang iya, tapi ya rasa cemas juga pasti ada, takut ada, tapi yang pasti sih happy. Bersyukur banget karena itu kan impian hampir semua wanita ya, untuk jadi seorang ibu, jadi kayak hidupnya lengkap gitu. Cuman pasti ada ketakutan tersendiri. Ketakutannya itu karena kan memang belum punya pengalaman, belum punya, terus aduh gimana ya nanti ngurus anak, bisa nggak ya. Iya, kebetulan waktu saya punya anak yang pertama itu saya masih dalam masa studi untuk sekolah spesialis. Jadi namanya seorang ibu pertama kali juga punya anak, tapi harus meninggalkan banyak meninggalkan anak di rumah ya, karena kan memang tuntutan untuk saat kami sekolah itu kami harus ya full di rumah sakit. Kayak jam tidur aja tidak teratur. Kayak mau kita pergi ninggalin rumah, otomatis kita punya anak, jadi harus semua dengan anak. Selain itu, teman-teman itu seakan-akan menghilang. Pasti sulit, pasti nggak mudah, dari fisik juga nggak mudah, dari batin, mental, semua ketidaksiapan yang kita hadapin benar-benar harus kita cari cara untuk jalan keluarnya pada saat itu juga gitu ya. Pertama, contohnya dari menyusui pertama kali tuh jujur aku bener-bener nangis banget karena ini sakit, sampai aku tuh pernah ngomong kayak, aduh aku tuh lahiran normal nggak sesakit aku nyusuin, ini tuh sakit banget, sampai yang mana aku stres juga karena air susuku di awal-awal tuh belum keluar gitu kan, dimana anak tuh nangis. Jadi ibu tuh susah ya ternyata. Udah diajarin sama mama, mau sama tante, mau sama siapapun, pas saat kita melahirkan, pas saat hamil, tapi saat melahirkan semuanya ternyata harus belajar lagi. Pasti sih ya karena support system yang baik ya. Maksudnya kalau misalkan saya nggak dikelilingin oleh support system yang bisa, saya suami, ibu gitu yang bantu saya untuk pegang anak gitu ya, buat ngasih tahu juga apa yang harus dilakukan. Sebagai ibu baru kan nggak mudah. Pastinya anak sih, karena anakku Aurora ini kan special need, dimana dia pasti membutuhkan orang tuanya, terutama ibu, untuk membesarkan dia sampai dia dewasa. Jadi sampai saat ini apa yang membuat aku berjuang untuk kesehatan, untuk mencari rezeki buat dia, itu fokus utamanya pastinya buat anakku. Yang pasti dari anaknya. Dari anaknya, karena ngelihat perkembangannya itu bikin kita kuat, juga sama orang-orang sekitar, dukungan orang sekitar, dari suami,
dari orang tua. Aku sayang, Mama sayang sama Lea, sama Leika. Mama nggak berharap banyak buat Lea Leika, nggak mengharapkan sesuatu yang berlebihan, tapi Mama cuma pengen Lea sama Leika tahu Mama sama Papa ngusahain yang terbaik buat kamu berdua. Pokoknya kalian jadi anak-anak yang baik, soleh-solehah, terus jangan lupa perhatiin diri sendiri juga. Tapi jangan pernah jadi orang yang egois. Say hi, my sons. First of all, thank you for being in my life. Ya, saya banyak belajar dari mereka karena dengan menjadi seorang ibu, saya rasa itulah yang membuat saya nggak so tua sih, tapi menjadi bisa dewasa. So thank you for being in my life. I love you so much. Me and Daddy love you so much. Duh, berderai deh. Jadi Aurora di sini, Ami mau kasih tahu kalau kita semua sayang Aurora. Kita melakukan yang terbaik buat Aurora. Jadi Aurora terus semangat sampai kapanpun. Kalau Ami udah nggak ada, sekeliling Aurora pasti sayang sama Aurora selalu. Ya semoga bisa bertahan menghadapi situasi apapun. Terus jangan cepat menyerah dengan keadaan. Terus jadi anak yang kuat, tetap berusaha walaupun gagal. Yang pasti harus punya satu pedoman agama gitu. Oke, karena ibu sudah kuat mendidik anak-anak, jadi kita punya kado. Apa itu? Udah ngintip-ngintip. Apa itu? Wah, thank you. Oke, makasih. Wow, apa ya? Ini langsung aku buka nih. Oke, kita buka. Wah, Wih, lucu banget. Tunggu, ada tulisannya, aku bacain dulu ya. Gift voucher Selamat Hari Ibu 2022. Me time treatment. Exciting banget. Me time treatment at Plasthetic Clinic. Thank you. Selamat Hari Ibu. Nomor 1, ibu terhebat. Wow, kado untuk ibu. Terima kasih Plasthetic Clinic. Me time treatment. Selamat Hari Ibu 2022. Wow, terus juga dapat. Nomor 1, ibu terhebat. Kado untuk ibu. Wah, thank you banget. Ini salah satu apresiasi aku menjadi ibu, dan thank you banget buat Plasthetic Clinic, buat semuanya. Selamat Hari Ibu. Jadi ibu terhebat. Wah, terima kasih ya. Dipakai nih. Gimana? Gitu. Apa nih? Selamat Hari Ibu, number 1 ibu terhebat. Wah, thank you banget. Untuk ibu-ibu hebat di luar sana, tetap teruskan perjuangan kalian ya, baik itu maupun sebagai ibu yang full bisa mengasuh anak-anaknya langsung di rumah, atau mungkin ibu yang harus membagi waktunya dengan pekerjaan. Stay strong. Pastinya nggak ada yang khusus ya, tapi kita semuanya pasti ingin melakukan yang terbaik untuk keluarga, nggak cuma buat anak ya, pastinya untuk keluarga, untuk suami, menjadi ibu, menjadi istri gitu. Jadi tetap semangat untuk menjalani tugas-tugas negara kita. Jangan menyerah dengan perkembangan anak, pasti kan ada rewelnya, ada yang tantrum, ada yang GTM, yang kayak gitu-gitu tuh. Intinya jadi ibu sih harus bahagia sih, biar itu sangat berpengaruh sama anaknya. Buat ibu-ibu di luar sana, dari aku, menjadi ibu itu nggak mudah. Sebuah perjuangan yang nggak bisa dibayar dengan materi apapun, dari tangisan, keringat, apapun itu nggak bisa dibayar. Kalian sangat hebat, kalian luar biasa. So, thank you buat Plasthetic Clinic, buat kadonya untuk ibu. Plasthetic Clinic Enhance Your quality of life.